Oke, terima kasih Bu Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi ya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Ini yang kali kedua saya ke Unsi ya. Terakhir 2014 ya. Sempat ke kilometer 0 ya, di Sabang. Waktu itu ada conference di sini. Ya, senang bertemu dengan mahasiswa yang hadir ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini juga salah satu perkenalan dan juga sharing ilmu ya. Ini ada Bu Elin, Pak Fauzi ya yang hadir. Terima kasih. Dan mungkin juga ada beberapa staf yang lain ya yang saya nggak terlalu kenal juga gitu ya. Insya Allah kita sharing di sini terkait dengan aplikasi ya fisika, khususnya di kelompok keahlian ya fisika nuklir. Sebentar saya share screen. Kok nggak bisa ya? Stop. Bentar ya, kok saya nggak bisa ini ya? Privasi. Oh, ini harus dibuka. Oke. Oke. Udah bisa. Kebetulan ini saya habis diinstal ulang komputer, jadi beberapa harus ini. Oke, sudah mulai muncul nih Pak. Oke, sudah nampak. Oke, sudah nampak ya? Oke, jadi saya dari kelompok fisika nuklir dan biofisika. Jadi aplikasi fisika nuklir untuk energi dan juga di kesehatan ya, fokus. Ada juga di baterai nuklir, lalu ke pemanfaatan untuk industri ya, untuk logam di pengukurannya presisi untuk ketebalan, terus kemudian untuk kebocoran ya, tracing ya, itu juga kita bisa manfaatkan beberapa aplikasi. Ya seperti tadi yang Ibu Elin sampaikan, saya di 3 prodi ya, sebetulnya di prodi fisika, lalu kemudian di pengajaran dan juga di ilmu dan rekayasa nuklir ya. Kebetulan saya menjadi kaprodinya di magister dan doktor rekayasa nuklir dan di pengajaran fisika. Jadi serba rangkap lah zaman sekarang. Oke, saya mengambil kenapa ke industri energi dan kesehatan, karena memang seolah-olah fisika itu tidak applied ya, justru induk dari ilmu-ilmu teknologi ya, engineering itu kan fisika ya. Jadi memang banyak pekerjaan. Jadi Anda bisa nanti bisa jadi seorang teknik sipil gitu ya, memanfaatkan prinsip kesetimbangan gitu ya, hukum Newton yang ke-0 gitu ya. Ya itu prinsip sederhananya gitu ya, meskipun nanti ada geoteknik dan sebagainya turunan dari itu. Lalu kemudian Anda bisa menjadi seorang macam-macam ya, computer scientist, itu di peran fisika komputasi, atau material ya, engineer, dan sebagainya. Dan aplikasinya sangat luas, dan itu perlu dari orang-orang fisika ya. Meskipun secara praktikal di engineering juga mereka diajarkan. Jadi, tapi basicnya itu hanya diajarkan di fisika, sehingga fisika bisa loncat juga untuk beberapa aplikasi di engineering. Jadi kita tidak hanya, oh ini belajar listrik, cahaya, atom, suara, dan sebagainya ya. Ya memang ini basic, tetapi applied-nya itu kenapa sekarang menemukan komputer, gitu kan?
Ya, terus kemudian kenapa sekarang orang terlibat untuk transmisi untuk listrik ya, power engineering misal. Lalu kemudian untuk ke mekanik gitu ya. Nah itu semua kan turunan-turunan dari beberapa basic fisik ya, dasar kefisikaan. Nah kalau terkait dengan fisika nuklir ya ini salah satu misalkan untuk beberapa histori ya dari konsep Dalton sampai pada ini untuk energi dan juga transportasi ya di militer ya. Jadi memang dari basic-basic ini akhirnya memang ke apply dan ke engineering di situ. Nah, atom itu sendiri ya atau nuklir, inti atom itu sendiri memang nanti untuk aplikasinya bisa ada benefit ya, manfaat dan juga tentunya ada risiko seperti mata uang. Kalau kita punya pisau, terserah pisaunya mau untuk mengiris bawang, mengiris hati orang gitu ya, enggak ya. Mengiris kulit gitu ya, menyakiti orang bisa. Atau untuk memotong sayuran gitu ya di dapur, bukan memotong tangan kalau nggak jelas ya. Jadi ada dua sisi yang teknologi, ya, ilmu juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita memaksimalkan prinsip dari manfaatnya optimal, tapi meminimasi resiko, khususnya ini terkait dengan fisika nuklir. Oke, saya coba ini percepat. Nah, fisika itu kan dari yang gede-gede ya alam semesta sampai ke makhluk yang halus gitu ya. Jadi yang makro, mikro sampai ke nano, nano ke atomik, subatomik, ke partikel gitu ya. Nah, di partikel juga ada sub-sub-sub lagi gitu. Nah, itu fisika mempelajari. Jadi sampai bakteri, virus sekarang itu salah satu untuk treatmentnya itu adalah dengan ultraviolet. Kenapa ultraviolet? Karena memang bakteria dia mempunyai ukuran sekitar 100 nano, gitu, 0,1 mikro. Dan itu sepadan dengan ultraviolet. Sehingga kita cukup sinari ultraviolet, dia tidak bisa berkembang. Jadi fisika bisa melihat applied-nya itu untuk kesehatan atau untuk engineering. Jadi berbangga ada sekalian belajar di fisika sehingga menjadi basic untuk di kemudian hari. Aduh, ini ternyata ada masalah nih ya, karena baru diinstal. Ini sebenarnya ingin memberitahukan bahwa humanity top 10 ya, masalah dunia, kemanusiaan ya, 10 masalah kemanusiaan. Nah, salah satunya sebetulnya ini energi ya. Yang paling tinggi itu energi, ada air, makanan, terus ini lingkungan, baru yang terakhir yang ke-10 itu populasi. Mohon maaf nggak bisa ini, mungkin berapa miliar si installer yang ini. Oke. Sebelum ke yang rumit-rumit, saya ingin tahu ini mungkin kalau milenial ada yang udah tahu dari kiri ke kanan. Kira-kira ini siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ini misalnya yang kiri, ini pastinya pada tahu ya, terkenal sekarang. Ada yang tahu? Elon Musk, Pak. Elon Musk, oke, mantap. Kalau yang kanan ini siapa? Siapa Benny? Tahu? Waduh, nggak kenal, Bu. Nggak kenal. Oke. Kennedy, oke. Ada juga yang kolonial ya, tahu kolonial. Oke, kita lihat lah ya. Nah, ini dia Elon Musk. Siapa sih Elon Musk itu? Ya dia memang CEO ya, founder juga SpaceX, Tesla, terus ada yang Solar City yang terkenal ya, dan beberapa turunannya sebetulnya. Nah dia itu siapa? Dia itu 2 degree ya. Dia adalah Bachelor Science di fisik ya. Jadi dia lulusan fisika. Yang kedua lulusan ekonomi. Jadi kalau bukan berarti setelah fisika belajar ekonomi ya, double. Tetapi dia kenapa jadi bisnismen ya karena punya basic
keilmuan dari fisika, terus untuk bisnisnya dari ekonomi. Setelah itu dia S2, lalu S3-nya belum diselesaikan. Nah, yang kedua, Kennedy ya, ternyata ini Jimmy Carter, Presiden Amerika. Nah, beliau siapa? Ini adalah Bachelor of Science ya. Dia juga lulusan SSI, lalu kemudian dia bekerja di submarine ya, kapal selam Amerika sebagai engineer gitu. Kok bisa gitu ya? Ya bisa. Lalu kemudian setelah itu dia menjadi presiden. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya, Anda juga bisa jadi presiden. Oke, lalu, nah ini The Iron Woman, terkenal ini ya, yang sekarang udah ngundurin diri, tidak maju lagi ya, Angela Merkel dari 2005, ya, jadi belasan tahun ya. Nah ini beliau apa? Nah ini beliau juga keahliannya di fisika dan fisika kimia. Lalu kemudian S3-nya itu di quantum chemistry. Nah, ini di Iron Woman ya, salah satunya juga Bu Ellen juga ini Iron Woman ya. Nah, ini juga seperti Margaret Thatcher gitu ya. Nah, ini Margaret Thatcher juga dia Bachelor of Science ya dari University of Oxford. Jadi luar biasa. Nggak mau iron. Oh gitu. Oke ya, apapun lah ya. Tapi luar biasa ini apa para the future leader itu sekarang ini banyaknya juga di sini woman ya, bapak-bapak juga ada ya, mahasiswa yang hadir. Nah itu memberi inspirasi kita seorang sarjana sains juga bisa menjadi future leader atau businessman. Nah ini yang dunia. Kira-kira yang lo nasional nih, saya cuplik beberapa. Nah ini ada yang kenal nggak siapa aja nih? Ada yang tahu? Siapa tuh Benny? Ini siapa nih? Takut salah, Bu. Takut salah, namanya takut salah. Nggak ada ujian nih. Ini yang oke, Menkes ya, Pak Budi Sadikin. Lalu yang bawah ini siapa nih? Kepret, Raja Wali Kepret. Ya. Rizal Ramli. Rizal Ramli. Nah kalau ini siapa nih? Dua ini. Oke, saya ini ya kasih bocoran. Nah ini Pak Budi ini Kemenkes, beliau dari kelompok kalian fisika nuklir dan biofisika. Tugas akhirnya kalau salah selain ke reaktor juga ke medical physics. Pak RR juga dari fisika, saya nggak paham keahliannya, tetapi setelah itu karena dikejar-kejar Orde Baru, terus kemudian sekolah keluar. Tidak sampai selesai kalau salah. Pak Robi Muhammad ini orang fisika tapi jadi sosiolog ya. Jadi tenang aja Anda bisa jadi sosiolog atau psikolog. Ada psikolog juga yang Jari ya, Priyadi itu juga temannya Bu Elin gitu ya, terkenal juga, itu dari fisika juga. Nah ini ekonom ya, jadi kebanyakan ada yang jadi bankir atau ekonom. Jadi tenang aja Anda the future leader dari fisika nanti akan menjadi pemegang ya kebijakan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi jangan terlalu rumit. Oh, ya memang rumit ya untuk pembelajaran, tetapi Anda bayangkan bahwa nanti aplikasinya seperti apa, tapi saya nanti akan menjadi bagian penting untuk memberikan sejarah terhadap negeri ini. Khususnya mungkin di Aceh ini Anda nanti juga bisa menjadi leader-leader di sini. Gitu ya. Dan itu orang fisika ya. Oke, kembali lagi untuk aplikasi ya. Yang pertama misalkan di sini dalam buku ini mungkin nanti bisa dilihat juga, itu ada energi ya. Aplikasi yang pertama untuk fisika nuklir itu ada untuk energi, ada energi untuk fusi, fisi gitu ya, energi storage, lalu kemudian nuklir forensik ya, ini terkait dengan keamanan nuklir non proliferasi, lalu kemudian ada life science, nanti kita akan bicara juga di sini terkait dengan pengobatan, diagnostik, terapi ya, untuk radiofarmaka, radioisotop, lalu material analisis, untuk nanoteknologi, implantasi gitu ya, struktur material, sampai ke art. Nanti kok kenapa seni, kok arkeologi kok bisa masuk gitu ya. Gitu
ya itu menariknya ya. Jadi aplikasi itu bisa macam-macam. Pertahanan gitu ya, terus komputasi yang senang komputasi bisa masuk. Oke. Ini aplikasinya bisa banyak sekali dan tinggal kita memilih bagaimana nanti kita bidang lebih spesifik. Nah, kalau terkait dengan energi itu kan dilihat dari daya dikalikan waktu ya. Waktu semakin ketika untuk menghasilkan daya energi ada, nah waktunya semakin sempit maka kita akan menghasilkan daya yang luar biasa. Nah, inilah high explosive, high power teori dari nuclear bomb. Dan ini sesuai dengan traktat non-proliferity, kita tidak mengembangkan ini. Kita kembangkan itu di reaktor ataupun long life submarine gitu ya, untuk kapal pendorong transportasi dan sebagainya. Nah, ini theoretical ya untuk yang tadi terkait dengan hulu ledak gitu ya. Nah, kita tidak mengembangkan ini, kita mengembangkan teknologi nuklir itu untuk tujuan damai. Ya, ini ilustrasi aja. Jadi bagaimana yang diledakkan di Hiroshima Nagasaki itu berasal dari pengayaan uranium dan juga ekstraksi dari plutonium. Ya, yang ini yang kita kembangkan. Jadi untuk power plant ya, pembangkit listrik. Bisa macamnya ke fisi atau ke akselerator ataupun untuk yang fusi. Nah, seperti ini. Fusi juga sekarang lagi dikembangkan meskipun mungkin untuk demonya masih perlu preparasi yang lebih bagus lagi, apalagi nanti untuk komersial. Forensik misalkan. Mungkin masih kurang ini ya. Kalau di polisi biasanya untuk ada kecurian itu ada forensiknya. Maksudnya jejak sidik jarinya, rambutnya, terus dari saksi itu di tracing. Nah, di nuklir juga seperti itu. Jadi isotopik, atomik, ya, kompon dan sebagainya itu di tracing sehingga oh ternyata ini basicnya dari mana atau dari mana asalnya, terus kemudian potensinya seperti apa. Oke. Oke. Ya, ini untuk di security di airport ya. Ini juga kita gunakan prinsip untuk foton ya, dari reaksi nitrogen menghasilkan metastabil ya. Itu ke 15. Lalu kemudian kejadian Napoleon. Ternyata Napoleon itu dibunuh oleh Inggris itu dengan memasukkan arsenik. Ya. Itu terbukti arseniknya bisa dihasilkan dari sebuah reaktor nuklir. Jadi diracun. Nah, itu berupa forensik ya. Nah, ini kalau orang yang senang detektif ya bisa juga, tetapi dengan keahlian forensik nuklir. Lalu, nah ini untuk kesehatan, misalnya untuk kanker gitu ya, kita bisa menggunakan imaging ya untuk radiologi untuk diagnostiknya. Sebelum ke terapi kita diagnostik, kita gunakan gamma kamera, spek gitu kan, terus kemudian isotop dan lain-lain. Nah, juga untuk treatment juga sama, misalnya untuk membunuh sel kanker, itu bisa seperti halnya brachytherapy, gamma, dan lain-lain. Material science juga kita bisa gunakan dengan mengiradiasi di sebuah reaktor atau fasilitas nuklir untuk implantasi ya ion terkait dengan material science. Jadi untuk lithium baterai gitu kita bisa iradiasi di reaktor nuklir. Lalu kemudian nah untuk biologi insek ya untuk penyebaran ini serangga itu kita bisa manfaatkan disuntikan ke serangga itu terus kita bisa deteksi penyebarannya bahkan mungkin bisa untuk mengurangi yang berbahaya gitu ya dimandulkan. Lalu untuk menghitung kematian ya ini mumi gitu berapa umurnya bisa jadi ada yang palsu ada yang tidak gitu ya. Karena kan semakin lama, semakin antik, semakin mahal. Ternyata ini hoax gitu ya. Nah itu bisa dibuktikan dengan dating ini ya, dating waktu paruhnya.
Jangan-jangan muminya cuma 10 tahun yang lalu, berarti kan palsu. Seharusnya 10.000 tahun lalu. Ya ini data statistik saya ambil ya supaya gambaran aja. Jadi memang pekerjaan kan nanti juga bekerja ya. Kebanyakan memang ada di akademisi, di research center, ada juga di bisnis sampai ke NASA ya. Keamanan, nuklir medis dan lain-lain. Jadi terbayang nanti ketika lulus itu bisa memilih satu pekerjaan yang cocok lah ya dengan aplikasi setelah di kuliah. Ya tentunya kita tidak terlepas dari gelombang teknologi, ya. Gelombang keempat dan juga teknologi kesehatan ataupun nuklir juga mengacu ke situ gitu ya. Dan tentunya juga di reaktor nuklir juga ada generasi 1, 2, 3, dan 4. Bahkan sekarang ada yang generasi 5 ya, yang digadang-gadang lebih efisien. Meskipun generasi 4 juga secara komersial belum ya, masih demo. Tapi itulah teknologi biasanya di depan ya, sebelum memang nanti untuk komersialnya. Jadi komersial atau apa saya tuh inovasi itu biasanya belakangan gitu. Tapi ide prinsip dasarnya itu lebih maju biasanya dari orang yang basic science ya, dibanding yang ke inovasi, ke engineering. Nah, ini terkait dengan energi. Ini ada survei, bukan survei, sorry. Ini ESDM-nya Amerika ya. Jadi dia menjelaskan terkait dengan bagaimana aplikasi power ya, nuclear power. Jadi bahkan di Eropa mereka mengajukan satu klausul dengan 10 Prancis dan 10 negaranya bahwa nuklir itu masuk ke carbon free energy sebagai clean energy. Ya, jadi Indonesia mau net zero emission ya salah satunya dengan memasukkan klausul nuclear power. Dan ini kompensasinya bahwa lebih dari 50% CO2 free itu berasal dari nuklir. Jadi dia tidak menghasilkan CO2. Bahkan kalau kita komparasi dengan CO2 yang dihasilkan dari transportasi ya, itu bisa sampai ya 476 juta metrik ton ya tiap tahun itu kalau dengan menggunakan listrik berasal dari PLTN. Oke, ini kita nobar dulu ya. The next miracle, these are ors so far, is nuclear energy. Not particularly popular right now in Japan and Germany, and never been that popular. Even France, the French public is more negative towards nuclear energy than the U.S. public. So it's even though they're what, 70% of electricity. We have more nuclear plants than they do. We have over 100 nuclear plants of the 400 in the world. So we are the biggest in absolute nuclear electricity generator. But you were personally investing in nuclear. Right. So the plants that are out in the world today are basically generation 1 and 2 plants. There's a few generation 3 plants, including at the conference, Westinghouse, Toshiba talked about the AP1000, which is a Gen 3 plant. That and the Areva EPR are the 2 Gen 3 plants. I think you can build a lot of AP1000s, and I think partly because what the Chinese are doing, that has by far the inside track. A lot of those can get built, so that Chinese have this goal of 80 gigawatts. Assuming there's no more accidents, that actually can be done. Unfortunately, because their demand increase is so great, it only gets you up to, at most, say 12%, best case of Chinese energy. The thing I'm investing in, and not because I expect to make a ton of money on it, it's because because it's zero CO2, because the economics are so good, is a 4th generation design. And there are many 4th generation designs. This one is very, very attractive from an economic point of view. I mean, way cheaper than today's nuclear. We had Nathan Myhrvold here last year, but can you explain a little bit about how this technology works? Okay, basically. And you're just among friends here. Yeah, absolutely.
The part of uranium that's fissile, that is that when you hit it with a neutron, it splits in two, is about 0.7%. And when you break an uranium atom in two, you get 1,000,000 times as much energy as you do from burning a carbon molecule. So you think, wow, this is good technology. It's 1,000,000 times better. Now you have to take that factor. Oke, jadi ini agak lama ya, 7 menit. Jadi singkatnya, beliau invest di TerraPower ya, perusahaan nuklir yang memang mengembangkan generasi keempat traveling wave reactor yang juga salah satunya kita mengembangkan ya, yang konsep yang hampir sama ya, modified candle, terus kemudian yang long life small reactor ya, yang memang tujuannya untuk generasi keempat. Jadi ya selain dia invest untuk Microsoft gitu ya, tapi juga invest untuk ke energi ya. Dan dia juga bisa menjelaskan nanti bagaimana reaksi fisik gitu ya, menghasilkan energi berapa, karena memang di backup oleh beberapa profesor yang ada di Amerika. Oke. Nah, ini beberapa ahli lingkungan ya, yang memang melihat bahwa nuklir sebagai bagian dari keniscayaan untuk berkontribusi kepada energi secara global, dan saat bersamaan kita berjuang untuk mengurangi gas rumah kaca, dan itu hanya bisa dipenuhi oleh energi yang punya kontribusi yang cukup besar untuk mengganti ya fosil fuel ya, bahan bakar dari batu bara ataupun dari bahan bakar fosil. Nah, ini beberapa dari Patrick Moore gitu, Ballard gitu ya. Terus kemudian konsep teori Gaia ya, bukan gaya tapi Gaia gitu. Itu bahwa bumi itu sebagai ekosistem ataupun makhluk hidup ya, sehingga memang dia concern terhadap pemanasan global. Dan beliau bilang ya, ini bagian dari bagaimana nuklir bisa dikembangkan untuk berkontribusi ya, the green solution. Ini juga sama ya, menjelaskan terkait dengan bagaimana kontribusi energi untuk mengurangi efek rumah kaca. Sweden, for example, has 50% nuclear and 50% hydroelectric, so they have basically no carbon in their electricity supply. France, with 80% nuclear and about 10% hydro, has close to 90% of its electric supply carbon-free. And that's why Sweden has the lowest per capita CO2 emission of any country in Western Europe, and that's why France has the second lowest. It's very interesting. You can, if you given sort of equal GDPs between different jurisdictions. Oke, jadi di Eropa sendiri sekarang bersaing untuk mengurangi gas rumah kaca ya, dan itu terkait dengan perkembangan GDP-nya. Nah, kontribusi bagaimana pembangkit listrik, terutama dari nuklir, itu bisa meningkatkan GDP dan saat bersamaan untuk mengurangi ya, efek rumah kaca CO2 yang memang kita menjadi global ini ya, musuh bersama ya, untuk bisa menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Oke, jadi di dunia ini sekitar 450 reaktor nuklir ya, di lebih dari 30 negara. Yang terakhir 2 unit di UEA ya, Uni Emirat Arab sudah beroperasi untuk sampai 8. Sekarang di beberapa negara yang lain dalam proses membangunnya. Ini nggak muncul juga. Jadi kenapa nuklir itu menjadi bagian green energy? Karena memang polusi yang dikeluarkan itu tidak hanya CO2 atau yang lain, itu yang paling kecil. Ini gambarnya nggak kelihatan ya, mohon maaf, tapi bisa dilihat di reference ini ya. Jadi kita bisa membandingkan 1 kWh ya electricity, bagaimana polusi yang dikeluarkan itu, yang itu berimbas pada bagaimana kanker pernapasan, terus kemudian kesehatan yang lain itu akibat polusi udara. Salah satunya dengan particulate matter di sini. Ya, kalau yang belajar lingkungan mungkin lebih familiar di sini.
lalu kenapa? Ya karena memang kontribusi CO2 ya tidak ada dari bahan bakar tetapi dari fasilitas dan operasional. Jadi energi baru terbarukan misalkan solar PV, wind, gitu, nuklir, geothermal, PLTA itu paling sedikit ya CO2 emission-nya. Kita bisa melihat misalnya nuklir di sini kecil ya untuk CO2 emission-nya itu. Aduh, ini juga nggak keluar ya. Sebentar. Banyak gambar yang nggak keluar, mohon maaf. Kayaknya compatibility-nya nggak ini. Oke. Nah, ini saya coba buat simulasi ya. Karena Indonesia 2060 net zero emission. Di 2060 kita perlu sekitar 1.800 terawatt hours ya, listrik ya yang diperlukan. Nah sekarang itu sekitar 300, berarti kita perlu 1.500 terawatt hour listrik. Nah kalau misalkan kita bandingkan beberapa pembangkit ya, kira-kira perlu berapa gigawatt ya yang terinstall gitu. Nah nuklir yang paling kecil karena memang listrik produksi listriknya itu lebih besar ya dibanding pembangkit yang lain. Dibanding dengan yang lain itu, jadi untuk menghasilkan 1.500 terawatt hours, nuklir cukup 200 gigawatt ya. Tetapi yang lain, misalkan di sini solar PV karena capacity faktornya relatif masih kecil itu 760 lebih gigawatt elektrik. Jadi kita bisa membandingkan berdasarkan produksi listrik ya dari satu pembangkitan. Ini juga nggak kelihatan ya. Jadi ini juga ingin menjelaskan bahwa ketika kita membangun energi baru terbarukan, itu bisa secara efektif mengurangi sampai 95% faktor ya pengurangan untuk CO2 ya. Jadi ketika kita ganti itu power plant, pembangkit listrik batu bara, minyak, gas, dengan energi baru terbarukan khususnya nuklir, itu bisa secara efektif mengurangi sampai 95% efek rumah kaca ataupun CO2 emission. Nah, adapun potensial bahan bakar yang ada di Indonesia itu ada uranium, thorium ya. Ini yang baru dideteksi di beberapa daerah. Di Sumatera ada, Papua juga ada, tetapi eksplorasinya itu masih sedikit dibanding dengan Bangka Belitung dan Kalimantan. Yang terbaru di Sulawesi juga ada. Oke. Nah, kontribusi global warming ya, pemanasan global ternyata dari sektor energi. Selain dari kehutanan ya, penggunaan lahan dan juga dari pertanian itu juga menghasilkan efek rumah kaca. Oke. Nah, ini kebakaran hutan, banjir gitu ya. Nah, itu salah satu terjadinya perubahan cuaca yang diakibatkan oleh pemanasan global. Dan itu terasa sekarang ya, semakin panas dan juga beberapa kawasan itu terjadi perubahan yang drastis. Nah, ya masuk lagi ke PLTN ya, aplikasi fisika nuklir untuk energi. Di sini kita bisa lihat dari generasi ke generasi itu semakin berkembang saat ini. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, itu kecelakaan Chernobyl, Fukushima itu di mana? Nah ini mereka dibangun di tahun 60-an. Jadi 40 tahun yang lalu. Jadi generasi antara generasi 1 ke generasi kedua. Sedangkan sekarang itu kita udah masuk generasi 3 plus, dan generasi 4 udah mau ke komersial ya, untuk demo. Jadi memang teknologinya itu semakin maju dan semakin aman. Ya, digitalisasi juga masuk dalam program pemanfaatan energi nuklir, baik dari keselamatan, security, sampai kepada ini public opinion ya. Jadi memang perlu juga kita menganalisa dari segi digitalisasi untuk penerimaan publik terhadap pemanfaatan sebuah teknologi.
Ya ini ada yang untuk operasional, IT, sistem dan sebagainya terkait dengan bagaimana nuklir ya diproses. Saya coba. Nah, reaktor nuklir itu ada yang kaitannya dengan power reactor untuk pemanfaatan listrik, panas, desalinasi, produksi hidrogen. Ya. Lalu kemudian ada riset reaktor yang kita punyai sekarang tiga riset reaktor di Indonesia. Dan aplikasinya sebenarnya untuk produksi radiofarmaka juga ada ya, selain radioisotop. Dan untuk yang power itu ada reaksi fisi, fusi, dan juga subcritical, itu yang ADS. Yang sekarang komersial lebih dari 80% itu light water reactor, heavy water reactor 10%, yang lainnya sisanya 10%. Kecuali yang molten salt ini belum ada yang komersial. Oke, nah aplikasinya sekarang itu tidak hanya listrik, tetapi ke depan itu produksi hidrogen. Jadi hidrogen nanti untuk transportasi atau kebutuhan yang lainnya. Jadi semua pembangkit itu beralih tidak hanya listrik, juga untuk kogenerasi untuk produksi hidrogen sebagai energi baru. Nah ini potensi energi yang akan kita estimasikan. Nah kalau nuklir tanpa adanya perkembangan lebih maju teknologinya, mungkin dari 2100 itu dengan keberadaan uraniumnya itu akan habis. Tetapi kalau kita kembangkan neutron breeder gitu ya, atau dengan thermal fission, fusi ya, maka trennya itu seperti renewable energy. Oke. Nah, itu terkait dengan energi ya, yang bagaimana aplikasi dari fisika nuklir dikaitkan dengan energi. Nah, bagaimana dengan life science? Nah, life science di sini ada beberapa kategori ya, ada yang medical, diagnostik ya. Jadi sebelum terapi kita memetakan penyakitnya di mana, besarnya, volumenya, sudah berapa lama levelnya, itu di diagnostik. Lalu kemudian ada terapi nanti untuk pengobatan. Kalau sekarang untuk kanker itu kan lebih banyak di kemo ya, kemoterapi. Nah, sebagian dari itu juga dengan memanfaatkan radiasi. Lalu kemudian ada radiobiologi, biomedical tracer, dan lain-lain. Oke, aduh, ini juga nggak terlihat ya. Gambarnya di sini sebentar. Ternyata banyak gambar yang tidak bisa kelihatan ya. Mohon maaf nih. Tadi saya nggak cek ketika saya. Oke, dari sini dulu deh. Di sini sebetulnya ada gambarnya ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan dari gambarnya itu. Tapi yang ingin saya jelaskan bahwa untuk aplikasi ya energi dari aplikasi fisika nuklir itu, pertama ada yang untuk energi dan kogenerasinya ya. Salah satunya untuk desalinasi, produksi hidrogen, gasifikasi ya, batu bara, terus likuifaksi, dan juga EOR. Lalu yang non energi itu biasanya untuk produksi radioisotop untuk keperluan kesehatan, kedokteran, farmasi, baterai nuklir, industri logam, lingkungan pertanian, dan lain-lain. Jadi bisa lebih luas lagi aplikasinya. Ya, oke. Jadi untuk yang terkait dengan non energi, nah ini gambarnya nggak muncul juga ya. Di antaranya yaitu untuk produksi radioisotop untuk keperluan kesehatan, kedokteran, dan farmasi. Oke, nggak muncul juga sebentar. Mohon maaf nih. Jadi seharusnya ini ada gambar ya. Nah, ini beberapa skema sebetulnya ya. Nah, salah satu radioisotop yang digunakan dan berasal dari reaktor nuklir itu adalah produksi fisi dari iodin 131. Ya. Iodin 131 juga kita bisa gunakan untuk radiofarmaka. Selain itu ada yang MO99.
molybdenum diproduksi dari reaktor. Nah, ini digunakan nanti untuk setelah molybdenum itu sebenarnya dia meluruh selama 6 hari ke teknesium. Nah, teknesium itu selama 6 jam itu untuk diagnostik ya, untuk pengobatan, pemanfaatannya. Oke. Oke. Nah, salah satunya yang untuk isotop ya, radiofarmaka yang lebih dari 90% ya di dunia itu menggunakannya, yaitu untuk diagnostik ya, terutama itu adalah molybdenum. Jadi MO99 yang dihasilkan dari reaktor nuklir, isotop ini nanti diproses, purifikasi, lalu kemudian dimasukkan dalam sebuah generator ya, dan medical isotop, lalu dikirim ke farmasi ya. Sekarang kan banyak ya, ada BUMN, Bio Farma, Kimia Farma untuk keperluan farmasi ya, pengobatan di Indonesia, lalu kemudian ke rumah sakit, baru di rumah sakit digunakan untuk pengobatan atau diagnosis ya. Nah, itu di dunia itu molybdenum MO99 itu dipakai di hampir lebih dari 90%. Jadi memang isotop radiofarmaka ini cukup penting bagaimana untuk kesehatan. Di Indonesia sendiri kita masih banyak kekurangan ya. Jadi kita punya sikroton, PET, sikroton terutama itu baru 3 ya. Kalau PET ada yang menyebutkan 4, beberapa 10. Idealnya menurut WHO kita per sejuta penduduk itu 2 ya, 2 sikroton untuk kesehatan. Jadi sekitar 500. Nah, itu sebetulnya lahan bisnis juga. Kedua, selain lahan bisnis, juga untuk pekerjaan ya. Misalkan yang tertarik di fisikawan medis ya, itu juga bisa masuk karena ada undang-undangnya setiap di fasilitas kesehatan terkait dengan medis itu harus ada fisikawan medis. Jadi orang-orang fisika bisa masuk di kesehatan juga. Selain mungkin nanti juga bisa di hulu ya, misalkan bekerja di nuklir reaktor, pemrosesan, terus kemudian di sini untuk dimasukkan ke generator dan lain sebagainya ya. Ini juga nggak keluar ya gambarnya, mohon maaf sekali. Nah, kalau orang yang tertarik bisnis, mungkin langsung lihat ini gambaran dolar-dolarnya ya. Ini supaya memang kita juga bisa melihat bahwa kita lulus juga nanti akan melihat pasar bekerja kita. Bila perlu Anda lulus jadi entrepreneur ya. Jadi misalkan di Banda Aceh di sini rumah sakitnya apakah sudah disediakan peralatan terkait dengan diagnostik gitu ya. Nah, itu nanti bisnismennya misalkan salah satu yang lulusan sekarang gitu ya. Nah, itu bisa jadi penyedia barangnya atau mungkin fasilitas siklotronnya. Nah, itu bisa dikembangkan. Karena di dunia ini terbayang ya, akan terus semakin ini setiap tahun 500 billion dolar itu sekitar 6.000 lebih ya, hampir 7.000 triliun setahun ya bisnisnya itu, marketnya itu ya. Nah, ini bisa jadi untuk iradiasi makanan. Jadi kalau misalnya makanan supaya bisa awet itu kan ada yang di freezer, ada juga kita gunakan iradiasi supaya yang bakteri yang menyebabkan cepat layu gitu itu dihilangkan. Nah, itu juga di sini ada marketnya ya. Jadi untuk purifikasi peralatan gitu ya, ionisasi, radiasi juga bisa. MRI gitu ya. Lalu ke radiofarmasi juga pengobatannya sampai pada terapi. Itu semuanya punya pasar. Jadi
Anda yang tertarik bisnis ke fisika medis itu bisa masuk dan Anda bisa belajar lebih detail. Jadi bisnismen lah ya. Atau untuk pertanian, peternakan juga untuk itu juga bisa memanfaatkan teknologi isotop ini ya untuk radioisotop. Nah ini gambarnya juga keluar ya. Nah untuk di Asia itu marketnya juga cukup besar ya, 60 triliun lah ya. Dan itu akan terus naik sampai 20 triliunan. Dan yang memang paling banyak itu di Cina ya, karena memang segmentasi pasarnya Cina lebih banyak ya. Cina, India, baru kita. Jadi kita pun untuk memenuhi pasar itu masih banyak gitu ya. Kita itu baru 4 ya, seharusnya ke 600-an itu harus dipenuhi oleh fasilitas pengobatan ya, nuklir medis. Jadi memang ke depan juga misalnya di Banda Aceh berapa rumah sakit itu bisa dihitung keperluan untuk pengobatan, alat, termasuk isotop itu bisa kita hitungkan. Ya kalau yang senang bisnis mungkin bisa hitung-hitung ya cepet gitu ya, sehingga langsung bau dolarnya kecium gitu ya. Nah itu fisika juga bisa seperti itu. Jadi Anda lulus juga ke depan lulus itu tidak hanya sekedar misalnya, oh setelah itu bagaimana nih aplikasi fisika kuantum misalkan. Nah itu fisika kuantumnya bisa diaplikasikan dalam bentuk dolar gitu ya. Ya banyak aplikasi fisika kuantum untuk material gitu ya. Ya salah satunya juga untuk energi juga memanfaatkan fisika kuantum. Jadi keluarnya itu outputnya dalam bentuk ekonomi. Makanya memang Elon Musk ataupun yang lainnya yang bangkir ya, Pak Budi itu juga fisikawan yang memang dia bisa mengkapitalisasi ilmunya menjadi menggerakkan ekonomi rakyat, terus kemudian bisa mensejahterakan yang lain. Seperti itu. Nah, sobat saya percepat ya. Bentar. Nah, ini untuk sejarah ya, perkembangan fisika nuklir dan biofisika gitu ya, R&D itu dari tahun 54 ya. Nah, tahun 54 itu kita didirikan yang namanya komite ya radioaktivitas, riset radioaktivitas tahun 54 dan saat bersamaan juga dibangun yang namanya pembangkit fisik tenaga nuklir PLTN di Rusia. Lalu kemudian tahun 58 ada yang namanya LTA, Lembaga Atom, Teknologi Atom. Lalu tahun 64 berubah menjadi Batan. Lalu dibangunlah reaktor yang pertama yaitu tahun 65 di Bandung. Sampai sekarang beroperasi ya, udah 65 tahun. Lalu kemudian ada reaktor yang lain di mana ini? Sebentar. Reaktor Kartini tahun 79 dan 87. Reaktor yang besar ya, yang ketiga kita 30 megawatt. 1 tahun setelah peristiwa Chernobyl ya, tahun 86 di Rusia. Lalu dengan gonjang-ganjing tahun 80 seharusnya PLTN kita udah bisa dibangun 8, tetapi dengan bisikan sana sini pemerintah saat itu masih kaya akan minyak, jadi belum perlu katanya. Padahal sekarang udah terbukti krisis energi ya, terutama minyak, kita jadi net importer ya, kita pengimpor minyak saat ini. Oke, nah dari segi pendidikan di fisika ya di ITB juga dibangun tahun 48 itu dengan grup teori dan juga eksperimen. Lalu tahun 70 ada nuklir fisika nuklir, bumi, elektronika, instrumentasi. Lalu kemudian untuk master degree doktor juga sudah didirikan dari tahun 76. Nah, terkait dengan ilmu dan rekayasa nuklir, di UGM didirikan ya ada program studi S1 teknik nuklir, lalu kemudian di ITB juga ada master ya program bekerjasama dengan Batan Bapeten dari tahun 90 untuk pengembangan sumber daya manusia terkait dengan ilmu dan rekayasa nuklir. Lalu tahun 2000-an juga STTN Batan ya berubah nama menjadi STTN Batan untuk menyuplai sumber daya manusia yang ada di Indonesia, khususnya menyongsong aplikasi
di kesehatan, terus kemudian di industri, bahkan untuk di pembangkit listrik. Beberapa lulusan dari keteknikan nuklir itu udah menjadi pimpinan di beberapa perusahaan ya, BUMN terutama. Nah, secara formal, secara departemen itu ada 4 ya, ada yang aplikasi ke keteknikan, ilmu rekayasa, nuklir, keteknikan, lalu kemudian ke radiasi, itu ada di ITB, UGM, dan juga Di sini kita melihat ada STTN dan juga di UI. Nah, seiring dengan itu, saya juga melihat di Uncia juga ya, dengan Bu Elin juga mengajarkan terkait dengan aplikasi ya, ilmu dan rekayasa nuklir ya, fisika reaktor gitu ya. Itu lalu kemudian di Andalas, di Sriwijaya, Unila gitu ya, terus di UIN Bandung dan lain-lain ya. Terakhir di Universitas Jember juga dikembangkan. Jadi link untuk universitas yang belajar terkait ilmu dan rekayasa nuklir semakin berkembang. Oke, ya ini seiring dengan proyeksi ya, policy ataupun kebijakan negara long term national energy planning, di mana energi itu menjadi bagian penting dan energi baru dan terbarukan harus masuk ke dalamnya, sehingga memang dari segi pendidikan kita harus mengembangkan lebih baik lagi. Karena target 2025 renewable energy, new and renewable energy harus 23%, lalu kemudian di 2030 bahkan di target net zero emission juga di atas 80% ya, energi baru dan terbarukan. Dan nuklir salah satunya bisa masuk di berkontribusi. Oke, nah mungkin saya cerita ya terkait dengan saya sebagai kaprodi di magister dan doktoral ilmu dan rekayasa nuklir. Sebelumnya itu berasal dari 3 kelompok bidang keilmuan ya, dari fisika, teknik fisika, dan mechanical, sehingga nuclear course itu diadakan. Nah sekarang yang graduate school-nya ini yang doktor dan magister itu dikelola oleh di FMIPA, sebelumnya di mesin ya dan penerbangan, sehingga kita bisa running di bawah FMIPA untuk ilmu dan rekayasa nuklirnya. Nah ini beberapa konsep yang kita kembangkan, targetnya itu untuk analisa generasi keempat ya reaktor yang ditopang oleh sistemnya, keselamatan, termohidrolika, nuklir data system, fuel cycle ya, daur ulang, dan juga instrumentasi dan material. Nah untuk yang biofisika juga kita mengembangkan lebih ke sistem biosistem, biofisika, lalu kemudian membran, dan juga aplikasi ke radiasi ya, biofisik, dan juga ke medical physics. Nah ini ilustrasi dari beberapa peralatan medical physics. Beberapa kerjasama juga kita lakukan terkait dengan ilmu dan rekayasa nuklir atau fisika nuklir, itu dengan TIT, IAEA, JEA gitu ya, Opening State University Rusia, Hokkaido gitu ya. Ada dalam bentuk DDIP ya, double degree ya, Indonesia Prancis. Beberapa lulusan kita juga ke sana, bahkan S3 meneruskan di sana. Ada bentuk internship, ada short visit. Nah, yang Sakura tahun ini seharusnya kita berangkat ya, ada 6 orang, tapi gara-gara COVID diundur-undur sampai sekarang belum jelas ya. Mudah-mudahan sih November ini udah mulai bisa dibuka ya perjalanan ke sana. Oke, conference seminar juga kita lakukan ya untuk terkait dengan ilmu rekayasa nuklir. Di sini ada IKANSE, ada ICES gitu ya, ICENES, Asian Physics Symposium, dan lain-lain. Tujuannya adalah bagaimana
para siswa juga staf tidak hanya di kelas tetapi bisa berkomunikasi mempublish hasil riset pendidikannya ke umum, terus kemudian berkomunikasi dengan para peneliti yang lainnya, baik nasional ataupun internasional. Tentunya misalkan untuk mempublish dalam bentuk jurnal ataupun proceeding, sehingga kita bisa maju bersama dari stafnya, terus kemudian dari mahasiswa yang, dan kebetulan mungkin tahun ini itu ditargetkan untuk magister itu harus publish di jurnal nasional kalau nggak salah ya. Nah, ini beberapa kegiatan kita ya, yang dengan IAEA, yang IKANSE di Bali gitu ya. Terus ada bentuk joint workshop gitu ya, ini dari beberapa universitas datang, dan juga ada sekitar 8 profesor dari Jepang datang juga untuk workshop ya. Nah, di sini ada visit, ini ada 1, 2, ada 4 orang yang kita kirim juga intensif di tutorial di Tokai, Jepang ya, lalu ke high temperature test reactor, di sana juga kita bisa berkunjung. Ini ada salah satu profesor saya yang membantu menemani, dan juga di ini kalau mau berkunjung ke reaktor di Serpong juga bisa ya. Ini kunjungan 1 mata kuliah, 1 bus langsung ke sana untuk melihat reaktor langsung. Ya, ini santai aja, jadi tidak hanya di kelas, kita ada tumpengan yang ulang tahun, ini siapa? Oh, kelulusan. Ini kemisan ya, ada yang puasa. Kalau ini bulan puasa, jadi buka bersama. Ini ada yang lulus orang Madagaskar ya, salah satu mahasiswa kita. Sekarang lagi S3 ya, meneruskan kembali. Nah, ini beberapa staf kami yang ada di Prodi ya, yang tergabung di kelompok bidang keahlian fisika nuklir dan biofisika, ada 19 orang yang terbagi memang 2 bidang keahlian di fisika nuklir dan juga sub fisika nuklir dan juga sub biofisika. Nah, ini beberapa dari staf kita ya, ada Prof. Zaki, Prof. Waris, Prof. Idam, Bu Wida, Bu Nurul gitu ya, Pak Rizal, dan lain-lain ya. Ini tergantung dari kelompok keahliannya. Misalnya di sini ada medical fisik, granular, fluida gitu kan. Misalkan nuclear engineering, fisika reaktor gitu kan. Ada ini ya, material fisik, solid state fisik gitu ya. Dan nuklir fisik. Nah, ini ada saya. Nah, ini beberapa staf yang lain, mungkin Bu, ini adik kelasnya, Bu Elin ya. Ya, jadi ada 19 orang yang untuk di pengembangan di Prodi. Nanti beberapa udah kita lakukan juga, ada dosen tamu ya, yang memang dari praktisi, Bapeten, ataupun dari industri, BUMN, kita undang untuk menjadi salah satu bagian dari dosen tamu. Ya, ini promo aja jadinya ya. Jadi ada program magister dan program dokter untuk rekayasa nuklir ya. Jadi bagi yang tertarik juga bisa nanti kita diskusi apa saja programnya, dan juga kalau dari fisika kira-kira apa saja yang mungkin perlu penekanan dipelajari sebelum kita apply di mata kuliah ini. Oke, itu saja mungkin Bu Elin, mohon maaf kepanjangan, dan mohon maaf tadi beberapa slide gambarnya kok jadi nggak muncul ya. Saya nggak karena memang ini baru diinstalin lagi, terus mungkin perlu ada yang beberapa yang harus disesuaikan dengan OS yang baru. Jadi beberapa yang missing gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang ingin saya sampaikan. Intinya bahwa fisika itu bisa kemana-mana ya. Jadi tidak hanya sekedar nanti untuk saintis saja atau bekerja di universitas, research center, tapi Anda juga bisa di aplikasi di engineering gitu ya, termasuk mungkin untuk bisnis gitu ya. Jadi senang sekali nanti kalau
ranking businessman itu yang dari fisika gitu ya. Bahkan untuk para leader, the next future leader itu dari fisika. Itu aja mungkin Bu Elit. Kalau memang nanti ada pertanyaan, silakan kita masuk ke pertanyaan. Semangat dan motivasinya semoga mendengar pada anak-anak kami ini dari Banda Aceh ya, USK. Baik, sekarang mungkin kita buka sesi tanya jawab. Mungkin anak-anak kami ini ada yang ingin bertanya. Tadi walaupun saintis masih bisa berkarir jadi bisnismen, jadi apa lagi tadi ya, banyak kali ya Pak Sidik ya. Iya Bu, Karena banyak Bu. ini kan kadang-kadang kan bingung gitu, masuk fisika itu nanti kemana gitu kan. Nah, mungkin sekarang sedikit terbuka bahwa sebenarnya kan itu tidak menjadi halangan ya. Basic science itu dia lebih kuat nantinya. Ya, sudah belajar fisika kuantum, sudah belajar fisika matematik ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Boleh open mic langsung. Ini kami sapa juga nih, ada kawan-kawan, ada Pak Bob, ada Pak Hairuman tadi saya lihat, ada Bu Evi tadi, Ibu Yulfa mungkin, mana ya? Silahkan mungkin mau menyapa Pak Sidik. Ini tadi saya ada Pak Sukri, Profesor Sukri. Silahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Saya tadi nggak melihat satu persatu, jadi ya mudah-mudahan kita bisa share di sini gitu ya untuk berdiskusi untuk pengembangan prodi kefisikaan ya. Oh, ada yang bertanya tuh, mau bertanya, silakan. Silakan Beni, open mic-nya saja Beni. Saya sambil ngecas ya. Iya Bu. Assalamualaikum Silakan. Bapak Sidik Permana, selamat siang. Dibuka lah videonya Beni biar nampak nih. Aduh, ini kebetulan Belum sisiran ya? Belum mandi, jangan-jangan. Belum mandi. bukan Pak. Oke. Memang kamera laptopnya buram Pak. Oke. Nanti mengganggu ini Pak. Buruk buka cermin dibelah ya Beni ya. Iya. Silakan Beni. Baik Bapak Sidik Permana, terima kasih telah memberikan banyak pengetahuan terkait dengan pengembangan nuklir di Indonesia. Saya Beni Pak, dulu ini mahasiswa magister fisika. Dulu waktu S1 saya di Undip dan kelompok bidang minatnya fisika radiasi, sehingga ya cukup banyak informasi juga, pengetahuan terkait dengan kedokteran nuklir, kemudian radiodiagnostik, radioterapi kayak gitu. Cuman waktu di magister fisika ini kemudian lebih interestnya ke arah spektroskopi laser gitu. Saya ingin bertanya terkait dengan keadaan sekarang, Pak. Walaupun memang nuklir ini berkembang di rumah sakit gitu kan Pak, adanya radioterapi, kemudian brachyterapi, tetapi kalau saya di masyarakat itu lebih sering mendengar ketika ada orang kena kanker itu dia lebih cenderung untuk memilih kemoterapi gitu, padahal kalau kita yang sudah tahu gitu dengan apa namanya kebermanfaatan dari nuklir ini kan ya jelas kayaknya lebih aman gitu, lebih apa resiko atau apa namanya kerusakan untuk tubuh itu lebih sedikit ketika menggunakan nuklir ini Pak gitu. Saya tanyanya terkait dengan ketika apa namanya ada teknologi kemoterapi dan teknologi nuklir yang berkembang ini, kenapa orang lebih masih tertarik dengan teknik konvensional gitu yang resikonya lebih besar, atau
Atau memang rekomendasi rumah sakit itu memang mending kemoterapi aja gitu biar biar balik-balik ke rumah sakit lagi gitu. Gitu, Pak. Terima kasih. Itulah Benny, orang mau pilih kemo kok tanya sama Pak Sidik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Suka-suka dia lah Benny. Tapi gak apa ya, coba kita tanya sama Pak Sidik deh. Kenapa ya nggak pilih radioterapi? Kenapa pilih kemoterapi? Mungkin ada apa ya? Sebuah insight mungkin gimana nih Pak Sidik? Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Beni Sulistyo, Mas Beni. Anaknya Bali nih Pak Sidik. Oh gitu, Mungkin pernah ketemu dulu di Jepang. mungkin ya. Karena nggak bisa lihat videonya. Oke, jadi ya menarik ini. Saya juga kebetulan ya saat ini ada diminta gitu ya untuk review terkait dengan prospek ke depan. Tadi saya sebutkan juga ya terkait dengan bisnisnya gitu ya. Selintas saya sebutkan tadi untuk 1 juta penduduk, WHO menyarankan itu kan ada 2 sikloton ya yang terhubung dengan PET CT scan gitu ya. Kita itu 4 ya, 3 atau 4 ya yang di Indonesia, padahal kita jumlahnya 270 juta. Idealnya itu sekitar 500 fasilitas itu. Itu yang pertama, segi fasilitas. Yang kedua, untuk bahan radioisotopnya, farmasinya, rumah sakit lebih memilih untuk mengimpor. Apakah kita tidak memproduksi? Memproduksi, meskipun masih terbatas. Tetapi mereka lebih. Kenapa? Karena memang ada kebijakan untuk barang dagangan dan sebagainya, ada BPOM ya. Itu untuk dari segel, pengemasan, bahkan prosesnya itu kan ada standarisasi. Nah itu yang mungkin perlu diperbaiki ke depan untuk industri radiofarmakanya. Dan mudah-mudahan ke depan juga ada konsen di BUMN untuk ke sana, sehingga ada beberapa proyeksi bisnis ke situ. Sehingga salah satunya ya bisa meminimasi tadi, kenapa kok nggak milih ke radioterapi, milihnya bahkan ke kemo gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang dari segi literasi dan image, mendengar nuklir aja kan udah takut gitu. Padahal istilahnya itu dicubit gitu, dicubit kan biasa. Tapi karena ini yang muncul nuklir, masih seneng kalau atom kan. Kalau atom kan masih netral ya. Apalagi kalau kacang atom gitu kan, orang pada makan. Kalau kacang nuklir ya udah tunggu dulu, padahal sama aja kan, atom inti atom gitu ya. Nah itu ada satu literasi ya, miskonsepsi terkait itu. Yang ketiga memang secara kebijakan, keempat ya, secara kebijakan itu kan ada prosedur klinis dan sebagainya yang mungkin karena kita juga secara industri tidak se-advance yang lain. Padahal untuk beberapa negara maju itu kan per 1 juta itu udah bisa 2 sampai 3 ya. Jadi udah memenuhi rekomendasi WHO. Jadi memang kemo pun sebetulnya kan ada diagnostiknya. Diagnostik pakai apa? Ya radioterapi. Baru untuk terapi, radiodiagnostik. Baru untuk terapinya, bukan untuk itu. Jadi digunakanlah kemo. Nah itu mungkin ke depan perlu perbaikan yang simultan semuanya gitu ya, dari masyarakat, juga dari rumah sakit, manajemen, nggak tahu secara, karena infrastruktur perlu ya dikembangkan, dan juga secara policy dari pemerintah untuk membackup semua kebijakan ini, jadi tidak parsial gitu kan. Karena kalau dari segi harga itu bisa lebih murah juga gitu ya untuk terapi gitu ya, dari diagnostik terapi untuk ke radiofarmaka ini gitu ya, dibanding dengan yang model yang lain misalnya seperti kemo. Ya bukan untuk jadi saingan bisnis dengan kemo, tidak, tapi ikut melengkapi ataupun parsiali ketika memang sudah ada fasilitas, kenapa nggak dicoba dengan
radioterapi gitu ya, bukan kemo. Kalau kemo mungkin udah secara umum digunakan, jadi secara infrastruktur juga sudah ada gitu kan. Jadi harapan Mas Benny ini ke depan bisa mengembangkan potensi untuk terapi nuklir, itu bisa lebih maju. Apalagi nanti kalau lulus bisa jadi bisnis di situ kan, bisa masuk ke rumah sakit penyediaan alat kesehatan. Sekarang yang kaya-kaya, yang bisnisnya di masa pandemik itu, salah satunya penyedia alat kesehatan. Jadi tidak betul bahwa semuanya turun. Yang IT, bisnis IT itu pada naik. Alat kesehatan pada naik, termasuk kekayaan pejabat negara pada naik juga. Wah, Seperti benar itu ya. Pak. Ya itu bagian dari realita ya. Jadi memang ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Dan kita bisa menangkap pasar gitu. Jadi Mas Benny nanti kalau misalkan ada background dari segi fisika medis, lalu kemudian sekarang ke spektrometer gitu ya, spektroskopi, itu kan bisa nanti dikembangkan ya, bisa mengembangkan alat ataupun nanti bisa dari spek yang udah established ada di luar, bisa dibawa ke dalam negeri terus kita kembangkan gitu. Jadi semuanya harus bergerak gitu, termasuk para lulusannya, jangan bekerja aja, tapi juga menjadi pionir untuk bisa, karena undang-undangnya udah jelas gitu ya, untuk fisika medis itu bisa untuk SDM ya. Nah, infrastrukturnya juga harus kita dorong. SDM-nya ada, tapi rongsen aja nggak ada kan bingung mau ngapain gitu. Apalagi untuk sikroton, PET, dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa ngejawab. Baik Bapak, terima Oke, kasih. jadi mungkin masih ketakutan ya Pak Sidik ya, orang-orang mendengar nuklir itu wah bom gitu ya. Mungkin ya. Padahal itu kan pengobatan ya. Itu mungkin itu juga counter strike dari apa ya, lawan bisnis gitu ya, supaya nggak maju. Mungkin ada juga bagian dari situ ya. Makanya memang kita harus smooth. Kalau udah urusan nasib hajat hidup orang banyak, bisa jadi berantem. Tapi ya kita harus rasional bahwa menjelaskan keuntungan, kelebihan ini seperti apa. Karena kan masyarakat dikasih alternatif gitu. Jangan sampai tidak ada alternatif. Kan seolah-olah memang nggak ada alternatif, padahal alternatif kan bisa macam-macam. Bahkan pengobatan pun kan ada pengobatan alternatif gitu ya. Pakai didoakan juga bisa, pakai kemana gitu kan, orang pintar juga bisa. Itu kan pilihan. Tapi di rumah sakit pun harus ada pilihan yang pengobatan, terapi gitu kan, treatmentnya juga. Dan pasien itu kan berhak memilih setelah berkonsultasi ya dengan dokter. Oh saya pengen ini, resikonya gimana dok? Gitu. Nah dokter juga nanya nanti ke ahli fisika medis ini gimana nih teknisnya dan sebagainya. Jadi itu berfungsi penting juga ya, lulusan fisika khususnya yang medis menjadi soko guru untuk ke depan, karena beberapa negara maju itu banyak sekali mengembangkan teknologi ini gitu ya, karena memang dari segi efisiensi terus juga relatif murah, meskipun mungkin untuk infrastruktur awal itu lumayan besar ya untuk sikroton, tetapi kalau memang itu bersama, kita bisa konsorsium pemerintah daerah, BUMN gitu kan, swasta bergabung memanfaatkan di sana, dan BPJS juga bisa mengcover kan gitu. Jadi tidak hanya dikorupsi gitu, tapi dimanfaatkan untuk masyarakat gitu ya. Dana-dana asuransi itu jadi bisa untuk infrastruktur kesehatan. Baik, terima kasih Benny pertanyaannya. Baik, saya undang lagi mungkin pertanyaan dari yang lain. Mungkin ini Pak Bob tadi udah buka kamera tadi saya lihat Pak Bob nih. Mungkin mau nyapa Pak Sidik nih. Kebetulan Pak Sidik ada di jurusan fisika ya, jadi kalau ada yang mau silaturahim boleh datang di jurusan fisika, terutama yang punya akses ya. Baik, ada lagi nih yang mau ditanyakan? Silahkan open mic-nya. Mungkin ada yang mau tanya juga, mungkin kan memang di sini ada magister fisika, tapi mungkin ada yang mau keluar ya.
mungkin bisa tanya-tanya juga nih dengan Pak Sidi. Kebetulan beliau memegang 2 magister di sini, magister pengajaran fisika dan magister ilmu dan rekayasa nuklir. Atau mungkin yang sudah magister ingin melanjutkan ke doktor, juga mungkin bisa di sini. FK ini apa ya? Kode FK ini apa ya? FK ini kode anak saya, Pak. Jadi saya kasih kode Fisika kuantum maksudnya. fisika kuantum. Oh, saya pikir fakultas kedokteran. Itulah, Benny pun tadi pikir fakultas kedokteran. Karena ini lagi medis-medis gitu. Oh, ada dari fakultas kedokteran. Dari kedokteran ya. Nah, ini ya kode anak nih supaya masuk ke sini. Oke. Ada lagi? Silahkan. Mana nih? Coba kita absen aja ya. Gimana Reja? Reja Aulia? Wah, nggak keluar nilai nih kalau nggak tanya ini Pak Sidik. Saya nggak keluarkan nilai nih kalau nggak tanya. Ada lagi di sini ya, yang biasa-biasa suka tanya nih. Amelia? Iya, Bu. Coba nih ada Pak Sidik, mungkin ada yang mau dikomunikasikan. Jarang-jarang kita ketemu dengan Pak Sidik nih. Gimana? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, belum, kita ketemu Bu. lagi jam Oke, mau siap-siap Jumatan Pak Bu Hori. Tadi suara siapa ya yang open ya? Baik, ini mungkin tadi mungkin dari saya sedikit aja Pak Sidik. Tadi kan Pak Sidik cerita tentang Silakan. bisnis ya. Ya. Bisnis di bidang radioisotop seperti itu. Jadi mungkin tadi juga ada bicara dari Benny bahwa orang cenderung tidak memilih radioterapi mungkin karena kekurangan radioisotop. Nah, kalau memang kita anak-anak kita ini ada yang dari physical medis mau memulai bisnis itu, mungkin perizinannya mungkin harus sampai mana itu ya? Prosesnya itu mungkin ada gambaran jadi supaya anak-anak juga tahu gitu ya. Kayaknya kan mungkin nggak mudah ya kalau yang seperti itu ya. Iya, betul. Perizinan ya, Bu ya. Jangan-jangan nanti kan selain supply itu nanti supply plutonium lagi gitu ya Mas Sidik ya. Iya, intinya sebenarnya begini, karena itu udah menyangkut orang banyak, publik, terus kemudian ada bisnis ya. Jadi ada izin usaha, ada izin edar, ada izin produksi, banyak lah macam-macam. Saya juga nggak terlalu ingat. Nah itu di bawah BPOM ya, obat dan makanan ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kemarin diserang sana sini terkait dengan izin untuk vaksin Nusantara ya. Karena di pengembangan vaksin ya untuk COVID ini kan ada 2 ya di Indonesia. Ada vaksin Nusantara, ada vaksin merah putih. Dua-duanya Indonesia ya. Nah, cuma mungkin yang smooth berjalan itu yang merah putih yang di backup beberapa universitas dan juga BUMN. Yang Nusantara mungkin kemarin agak tersendat ya karena mungkin syarat dari BPOM-nya belum terpenuhi. Jadi memang apalagi untuk alat kesehatan itu tidak begitu mudah masuk ya karena memang ada syarat yang harus dipenuhi selain memang ada tanda kutip bisnis ini ya perang bisnis lah istilahnya itu ya. Karena satu contoh begini, kemarin mungkin 2-3 tahun yang lalu, mungkin 5 ya, ada yang mengembangkan yang untuk terapi kanker ya dengan kapasitor ya, medan listrik. Ada salah satunya Pak Dr. Warsito ya, itu juga akhirnya uji klinis dan sebagainya didampingi oleh Kemenristek, terus dengan ID nggak tahu sampai sekarang ini. Padahal barangnya itu udah dijual di Eropa Timur dan juga di Jepang. Jadi kalau misalkan saya pernah dialog dengan beliau,
kita bisa beli, bisa. Harganya gimana? Ya harganya jadi 2 kali lipat karena memang barang impor kan. Kalau kita misalnya ngejual di sini 100 juta, kita beli dari luar, ya 200 juta gitu. Ya itu shoganai gitu orang Jepang ya, yang ada pilihan memang seperti itu. Jadi memang di kita belum bisa dapat misalnya izin produksi, izin macam-macam ya, izin itu termasuk mungkin dari society. Society-nya misalkan ya, kalau fisikal medis sudah setuju, tapi untuk pengobatan siapa? Ada society yang lain, misalkan Ikatan Dokter Indonesia. Ada uji kelayakan alat gitu kan. Harus di hewan dulu misalnya. Terus di luar ataupun di dalam tubuh. Untuk treatmentnya. Jadi memang beberapa permasalahan. Tapi terkait dengan radioisotop, saya pikir karena ini udah lama dan udah tahu banyak, dan produksi kita juga banyak, tetapi yang di-approve untuk peredaran mungkin hanya beberapa, ya tidak menjadi kendala yang gede kalau memang serius ingin mengembangkan. Jadi ya yang namanya syarat itu kan biasa lah. Semuanya juga mau masuk kuliah juga ada syarat kan, lulus ujian. Ijazahnya benar nggak, itu syarat-syarat, ada TPA, TOEFL, gitu. Ya penuhi aja, nyantai gitu ya. Cuma kalau memang nggak niat betul ya, akhirnya ya udah suruh impor aja. Makanya rumah sakit mending impor karena syarat-syaratnya udah terpenuhi. Sedangkan yang dari dalam negeri ya perlu di backup lah ya. Mungkin karena infrastrukturnya juga perlu modernisasi. Nah itulah peran dari pemerintah ya, BUMN untuk bisa membackup industri itu. Jadi kalau ada lulusan fisika yang mau bisnis ke situ juga bagus. Dia punya background keilmuan, ada entrepreneurship, dan itu bisa mengembangkan gitu daripada hanya sekedar pemasaran. Jadi orang pemasaran bisnis teknologi agak rumit, mikirnya market saja. Nah kalau yang orang teknologi, sains, ke pemasaran mikirnya apa? Inovasi. Gitu ya. Jadi added value yang dipikir, bukan hanya masarin cari pasar, segmentasinya mana rumah sakit, research center untuk kalangan tertentu gitu ya. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana pengembangannya itu bisa added value gitu. Bila perlu memang R&D-nya juga dikembangkan. Nah, itulah keuntungan dari orang basic science ataupun dari engineering yang masuk di ekonomi. Jadi mikirnya itu ke barang itu, bukan hanya ke fiskal gitu ya. Kalau bicara makroekonomi gitu kan, yang fiskal itu hutang, bunga, macam-macam. Tapi kalau yang orang background science engineering, pasarnya, pabrik, alat, produksi itu real gitu kan. Jadi bukan hanya jual pala bisnis yang ini, tapi kita ada nilai intrinsiknya di situ gitu ya. Berupa alat, misalnya, terus kemudian teknologi, paten gitu. Itu juga bukan pateni ya, paten. Oke, jadi artinya kita ikuti saja ya. Sebenarnya kalau itu kita jalani, semua pasti ada problemnya ya, Pak Sidik ya. Pasti. Ya. Ya. Oke, mungkin ini memang waktunya Jumatan. Sidik siap-siap. Amelia? Mau bertanya, Bu. Oh, tapi ini kayaknya waktunya sudah habis nih, Amel. Jadi ini udah jam 11.35, mungkin ada yang siap-siap Jumatan ya. Jadi Amel tanyanya boleh japri aja nanti ke Pak Sidik ya. Singkat atau mungkin panjang, Amel, pertanyaannya? Enggak sih, Bu. Cuman saya Email mau nanya ini kan untuk perkembangan medis di bagian nuklir untuk di bagian medis ini kan udah berkembang pesat lah kita bilang. Jadi untuk sekarang ini apa sih yang perkembangan terbaru mengenai fisika nuklir yang belum ketemu titik temunya tapi lagi dikembangkan gitu, Bu? Jadi mungkin future research gitu ya, Amel ya? Iya, Bu. Mungkin singkat aja mungkin Pak Sidik boleh. Saya Amel nih sudah bertanya. Oke, ya untuk energi ya. Yang future research untuk energi ya. Bukan untuk kesehatan, Pak. Oh, kesehatan. Oh ya, makasih. Ya, untuk kesehatan sebetulnya
kita kalau untuk riset itu lebih ke biasanya untuk delivery ini ya, drug delivery itu pakai teknologi nano. Nah, yang nanonya itu mungkin bisa kita masukkan kalau untuk treatment itu yang radioisotop. Nah, sekarang kan biasanya kita masukkan di lewat luar gitu kan, non destruktif disinari atau mungkin di apa surgery ya. Tapi kita bisa non destruktif. Nah, bisa juga mungkin lewat drug delivery itu. Jadi langsung ke lokasi apa yang sakitnya itu gitu ya. Jadi bisa dikembangkan itu. Nah, ke depan itu juga pengembangan untuk tadi ya, untuk radioisotop itu kan umumnya dari reaktor. Nah, ke depan kita harus mengembangkan dari akselerator ya, salah satunya sikroton. Jadi sikroton juga prospek ke depan yang bisa portable memproduksi radioisotop langsung di rumah sakit. Kalau reaktor kan gede, nggak bisa di rumah sakit, pada takut. Nah, kalau sikroton akselerator itu kan bisa portable, itu bisa dikembangkan dan diinstal di rumah sakit di sebelahnya. Jadi orang langsung diiradiasi langsung di situ. Meskipun investasinya lumayan besar, tapi ya kita bisa perlu mengembangkan teknologi itu ke depan dan mudah-mudahan bisa semakin murah. Oke, mungkin itu ya Amel ya. Baik. Maaf nih Amel dan yang lainnya, waktu juga ya karena mungkin ini apa Pak Sidik juga akan siap-siap Jumatan juga ya, perjalanan mungkin dari sini memakan waktu. Mungkin kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Sidik. Mungkin bisa kita kasih emoticon applause untuk Pak Sidik ya. Semua kita berikan emoticon applause untuk Pak Sidik. Oke, silahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Sidik atas pencerahannya ya. Semoga anak-anak kami di sini tambah semangat lagi belajar fisikanya ya, tambah semangat belajar energi ataupun kesehatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Mungkin kita tutup saja acara kuliah umum ini dengan ucapan alhamdulillah ya, alhamdulillahirobbilalamin, dan mungkin perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih banyak.